Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim, yaitu perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan di neraka. Baik, kita lanjutkan pembahasan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, di mana sekarang di bab 115. Setiap kebaikan adalah sedekah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ali bin Ayyash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Ghassan mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Munkadir mengabarkan kepadaku dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, ia berkata, kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Dalam hadis ini terdapat anjuran agar tidak meremehkan suatu perbuatan baik sekecil apapun itu. Ya, karena setiap kebaikan yang dilakukan dan diucapkan oleh seseorang tercatat baginya sedekah. Karena kemiripan kebaikan itu dengan sedekah. Ya, kebaikan itu ketika kita sebarkan, kemudian nyebar, maka dari kebaikan yang kita kerjakan kita mendapatkan pahala. Kemudian kalau ada orang yang mengerjakannya, kita juga mendapatkan pahala dari yang dia kerjakan tanpa mengurangi pahalanya. Ya. Nah, begitu juga tentunya sedekah. Ketika kita memberi sedekah, perbuatan sedekah itu mendapatkan pahala, kemudian kebaikan yang timbul dari sedekah itu juga akan membuahkan pahala. Kalau kita memberi orang makan, ya ini pahala. Ketika orang itu makan dan dengan makanan ini dia bisa beribadah, ibadah yang dia lakukan karena tenaga yang dia dapatkan dari makanan yang kita beri, kita juga dapat pahala.
Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Adam bin Abi Iyash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsani Sa'id bin Abi Burdah ibni Abi Musa. Sa'id bin Abi Burdah bin Abi Musa mengabarkan kepadaku, an abihi, dari ayahnya, yaitu Abi Burdah, an jaddihi, yaitu dari kakeknya. Siapa kakeknya? Kakeknya Sa'id ini siapa? Abu Musa. Di situ disebutkan ayahnya disebutkan, nama kakeknya juga disebutkan. Ia berkata, qala Nabi SAW, ala kulli muslimin sadaqah. Ya. Bagi setiap muslim itu diwajibkan bersedekah. Jadi setiap muslim wajib bersedekah. Ada sahabat yang bertanya, mereka bertanya, qalu fa illam yajid, kalau dia tidak nemu, tidak mendapatkan untuk dia sedekahkan. Kalau antum kayaknya mustahil kalau nggak ada yang antum dapatkan buat sedekah. Tapi di masa sahabat itu sangat banyak yang mereka kadang untuk makan sekali sehari, 2 kali sehari, ya. Makanya sebagian ulama menyebutkan perbedaan orang miskin dengan orang fakir. Orang fakir dia tidak mencukupi, hartanya tidak mencukupi untuk makan di satu hari itu. Jadi kalau dia biasanya standarnya makan 3 kali sehari, dia cuma bisa makan sekali sehari. Ini fakir. Sedangkan orang miskin hartanya mencukupi untuknya makan 1 hari, tapi untuk besok dia sudah tidak tahu lagi. Maknanya nggak ada simpenan. Besok harus nyari lagi. Nah ini miskin. Adapun orang kaya, kalau dia sudah bisa berzakat, yakni membayar zakat. Berapa nisabnya zakat? Berapa hartamu baru kamu diwajibkan bayar zakat? Antum nggak tahu, jangan-jangan antum udah wajib zakat, selama ini nggak bayar zakat, gimana nih? Hah? Berapa hartamu sehingga kamu wajib zakat? Hah? 50 gram. Ada jawaban lain? Ya. $85 gram. Itu emas. Kalau perak 695 gram. Dan para ulama katakan pilih nisab yang memudahkan atau yang membantu, yang paling membantu orang miskin. Antara emas dan perak, mana nisabnya yang paling membantu orang miskin? Perak. Karena 695 gram itu 1 gramnya itu cuma 10 ribuan. Jadi sekitar 6.950 atau 7 juta lah. Antum punya uang 7 juta wajib zakat. Maka antum dikategorikan kaya. Di sini orang-orang kaya semua. Iya emang, bukan amin lagi, bukan. Antum udah orang kaya. Gaji antum aja udah segajinya orang kaya kan. Ya.
tambah lembur kan semuanya, totalnya 10 juta sekali sebulan. Nah kalau 1 bulan itu antum dapat 10 juta, kemudian biaya semua rumah apa, biaya sekolah anak semua, sisa mungkin 3 juta antum simpan bulan ini. Bulan depan 3 juta, masih 6 juta belum. Bulan depannya 9 juta. Maka di saat 9 juta uang antum atau mungkin 7 juta uang antum, di saat itu hitunglah 1 tahun yang akan datang. Contohnya nih ya, di bulan ya, bulan apa sekarang? Hijriyah ya, Jumadil Akhirah ya, Jumadil Akhirah ya, Jumadil Akhirah. Maka ketika sekarang 3 juta, besok Rajab 3 juta, Sya'ban 7 juta, maka per Sya'ban antum harus bayar zakat. Tapi tahun depan Sya'ban ya, kalau 3 juta terus setiap bulan, di saat itu 9 juta, tahun depan berapa duitnya? 3 kali 12 36 tambah 9 45. Jadi Sya'ban tahun depan uangnya 45 juta. Maka dia keluarkan 2,5% dari 45 juta. Sya'ban berikutnya kali lagi 36, tambah lagi 36 juta, 45 tambah 36 81. Tapi sebelum Sya'ban dia beli motor X-Max 60 juta. Sisa duitnya berapa? 20 juta, 21 juta. 21 juta bayar zakat enggak? Bayar zakat. Maka dia keluarkan dari yang 21 juta. X-Max enggak dihitung karena kendaraan enggak keluar zakat. Tapi Allah tahu kalau pas mau keluar zakat dia sengaja beli motor, sengaja beli mobil. Iya. Kecuali memang dia sudah ada niat untuk beli mobil. Nah, Allah takdirkannya itu pas di bulan sebelum Sya'ban itu nemu mobil yang dia sukai. Ya dia beli, nggak apa-apa. Harganya seandainya itu 80 juta, sisa uang dia 1 juta, maka dia nggak bayar zakat pada saat itu. Gitu caranya antum. Selama ini antum gimana? Wah, nggak bersih harta, makanya banyak tuh dosa. Fa'ilam yajid, kalau dia nggak nemu, nggak dapat yang buat dia sedekahkan, kata Nabi SAW, falyatamil biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Hendaknya dia bekerja dengan kedua tangannya, bermanfaat untuk dirinya dan dia bersedekah. Dia harus bekerja dengan kedua tangannya, bermanfaat untuk dirinya, yaitu bisa dari kedua tangannya itu dia beri makan dirinya, kemudian dia bersedekah. Qalu fa illam yastati aw lam yaf'al. Para sahabat nanya lagi, kalau dia nggak bisa kerja, atau dia belum bisa melakukannya, qala fayu'inu dzal hajatil malhuf, maka hendaknya dia membantu orang yang berkebutuhan mendesak. Jadi dia bantu orang al-malhuf yang mendesak, teraniaya. Para sahabat bertanya lagi, fa illam yaf'al, kalau seandainya dia belum juga melakukannya, maka Nabi mengatakan faya'muru bil khairi aw ya'muru bil ma'ruf. Dia ajak kebaikan atau dia ajak yang ma'ruf. Ya rahmatullah. Mereka bertanya lagi, fa illam yaf'al, kalau dia juga belum melakukannya, maka Nabi mengatakan fayumsiku anis syarri fa innahu lahu sadaqah.
dia menahan untuk tidak berbuat keburukan, maka itu baginya sedekah. Jadi itu semua jenis-jenis sedekah. Ya, membantu orang yang mendesak juga sedekah. Atau bahkan menahan diri untuk tidak berbuat keburukan. Syekh Muhammad rahimahullah menyebutkan dalam hadis di atas terdapat dorongan agar bekerja dan berusaha serta berbuat baik jika memungkinkan. Kemudian yang kedua, keutamaan mengulurkan tangan dan menolong orang-orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan. Kemudian keutamaan menahan diri untuk berbuat kejahatan karena ingin memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena memang dia enggak mampu berbuat jahat gitu ya. Dia udah ada niatan nih pengen nyuri, tapi belum nemu rumah yang mau dicuri, akhirnya nggak jadi nyuri. Nah ini bukan sedekah, itu tidak ada keutamaannya, itu karena memang belum ada kesempatan. Orang yang menahan dari keburukan karena memang dia mengharapkan keridhaan Allah. Dia mampu untuk melakukan keburukan itu dan dia tahan dirinya untuk tidak melakukannya. Beda kalau memang lagi nggak ada dorongan untuk berbuat keburukan, ini beda. Jadi yang dapat pahala di sini orang yang kalau dia sudah ada dorongan untuk berbuat kejahatan kemudian dia tahan, makanya namanya menahan. Kalau yang nggak ada, lagi nggak ada cobaan untuk berbuat keburukan, ini nggak ada. Tapi contohnya dia naik motor mau pulang nanti, ya, banyak ngelihat perempuan di jalanan, banyak nggak? Nahan dia, berupaya. Lihat sekali astagfirullah, lurus lagi jangan lagi. Lihat lagi astagfirullah, diupayain, tahan. Nah, ini yang disebut dengan menahan dari keburukan. Ya. Pas di rumah nanti pegang HP, buka, datang mungkin godaan, pengen nonton macem-macem, dia tahan, enggak, pengen nonton kajian, murattal. Nah ini namanya menahan. Kalau enggak ada dorongan, itu bukan nahan. Seharian contohnya dia di kantor sama cowok semua, kemudian dia bilang, "Ana hari ini nahan untuk tidak melihat perempuan." Enggak ada. Orang cowok semua. Nah, kemudian istilah sedekah dapat disematkan pada berbagai bentuk perbuatan baik. Jadi semua perbuatan baik itu sedekah. Ya. Istilah sedekah ini semua perbuatan baik, maka itu diistilahkan dengan sedekah. Dengan berusaha duduk di depan di majelis ilmu itu sedekah. Soalnya ada yang kosong nih satu nih. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya mengabarkan kepada kami dari Hisham bin Urwah. Ia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku bahwa Abu Marwah Al-Ghifari mengabarkan kepadanya, anna Aba Dzarrin akhbarah, bahwa Abu Dzar mengabarkan kepadanya, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam ditanya,
Ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling utama? Nabi SAW menjawab, imanun billah wa jihadun fi sabilih. Beriman kepada Allah dan berjuang di jalannya. Qala fa ayyur riqabi afdal? Lantas kemudian Nabi ditanya lagi, ya, membebaskan budak apa yang paling baik? Nabi mengatakan, a'laha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Yang paling mahal harganya, yang paling bernilai bagi pemiliknya. Qala ara'aita illam af'al? Orang itu bertanya lagi, bagaimana menurutmu, pendapatmu jika aku tidak mampu melaksanakan perbuatan tersebut? Perbuatan yang tadi disebutkan ini, yang afdal ini. Maka Nabi SAW mengatakan, tu'inu dha'i'an aw tasna'u li akhraq. Bantu orang yang tersesat dan melakukan itu, ya, kepada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya. Kemudian ara'aita illam af'al? Bagaimana jika aku tidak bisa mengerjakannya? Qala tada'un nasa minasyarri. Kau tahan manusia dari berbuat buruk. Fa innaha shadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Karena itu adalah sedekah yang engkau bersedekah dengannya untuk dirimu. Ya. Ini lafaznya sebelumnya sudah pernah, enggak? Iya enggak? Atau kayaknya udah pernah. Ya, kemarin tentang perbudakan tuh kan. Ya. Makanya kenapa beliau sebutin, lihat penjelasan hadis ini pada nomor 220. Karena sudah pernah. Pada intinya bahwa di akhir Nabi SAW menyebutkan menahan berbuat buruk kepada manusia itu juga adalah sedekah. Nah, lihat sekali lagi, ini kalau memang ada potensi untuk berbuat buruk. Tapi lagi nggak ada apa-apa, itu tidak. Contohnya ada orang yang mungkin dia di media sosial, dia geram, dia pengen ya kata-katain orang itu. Ini kan berarti ada, sepertinya dia muncul emosi, tapi dia tahan. Sudah dia ketik nih, dihapus lagi, nggak jadi. Dah, biarin aja dah. Ya. Nah, ini namanya dia nahan. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi bin Maimun mengabarkan kepada kami dari Wasil Maula Abu Uyainah, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abul Aswad Ad-Daili, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qila ya Rasulullah, ada yang dikatakan, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur, orang-orang kaya dapat banyak pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, puasa seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala alaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menetapkan untuk kalian apa yang kalian bersedekah dengannya? Sesungguhnya inna bikulli tasbihatin wa tahmidatin sadaqah. Sungguhnya pada setiap tasbih dan tahmid, subhanallah, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Itu adalah sedekah. Wa bud'i ahadikum sadaqah. Ini juga
Yang antum senengin ya kita semua pada istri kita sedekah. Ini Masya Allah. Ini kalau masih jomblo nggak dapat. Qila fi syahwatihi sadaqah. Ini para sahabat kaget. Saat nyalurin syahwatnya ada sedekah. Nabi mengatakan, "Law wudi'a fil harami alaysa kana alaihi wizrun?" Kalau dia letakkan syahwatnya itu pada yang haram, bukankah dia dapat dosa? Dzalika in wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian jika dia letakkan pada yang halal, dia dapat pahala. Maka dari kandungan hadis ini bisa kita ambil yang pertama, hadis di atas menunjukkan bolehnya berlomba dalam berbagai amal kebaikan. Ya. Kemudian hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kata sedekah digunakan untuk segala bentuk amal saleh yang dilakukan seseorang. Apapun amal salehnya maka itu sedekah. Kemudian keutamaan ucapan tasbih dan segala bentuk zikir pada umumnya. Apapun bentuk zikirnya, tahmid, takbir, tahlil, dan yang lainnya. Kemudian hadis di atas merupakan dalil dibolehkannya menggunakan qiyasul jali yang dijadikan sandaran oleh para ulama mujtahid dalam berdalil. Ya. Ini namanya qiyasul jali, mengkias yang mana di situ terang. Ini kalau seperti ini dilarang, berarti seperti ini boleh. Ya. Kalau dia berbuat ini berdosa, kalau dia berbuatnya kepada yang ini, maka dia berpahala. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil bahwa perkara mubah dapat berubah menjadi ibadah dan ketaatan kepada Allah jika diiringi dengan niat yang benar. Contohnya jima yang disebutkan dalam hadis terhitung sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat menunaikan hasrat biologis sang istri, mencari keturunan yang saleh, atau menjaga kehormatan diri seseorang dan istrinya, maka ini pahala. Dia tidak melakukannya cuma hanya karena sudah kebiasaan, tapi dia memang melakukannya untuk apa? Keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa diambil kesimpulan dari hadis ini bahwa sering-sering, anjuran untuk sering-sering? Iya juga. Nah, tapi kadang seperti tabu orang mengatakan seperti itu ya. Benar ya? Seperti tabu orang mengatakan seperti itu. Selama dia kepada istrinya ya, sering-sering ke istrinya. Karena itu pahala. Nah, kemudian menyingkirkan gangguan. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Asim mengabarkan kepada kami dari Aban bin Sam'ah dari Abul Wazi Jabir dari Abu Barzah Al-Aslami. Ia berkata, "Qultu ya Rasulullah." Aku berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Apa kata Nabi? Yang bisa memasukkan ke dalam surga pekerjaannya adalah amitil adha an tariqin nas.
singkirkan gangguan dari jalan manusia. Subhanallah, pekerjaan itu bisa memasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan menghilangkan segala bentuk gangguan dari jalan, seperti duri, batu, kotoran, segala sesuatu yang menjijikkan. Jadi lewat kita ada kecium bau itu, pas kita lihat ternyata ada kotoran kucing tepi jalan. Biar yang lain gak keganggu dengan kotoran kucingnya, kita pindahin atau kita tanam. Ada batu, kita lewat, berhenti bentar, ambil batunya, singkirin ke tepi, pahala. Atau bangkai tikus, sering terkadang orang narok tikus itu di jalan biar dilindes. Kalau nggak ada yang ngelindesnya kan jadi bau. Nah, kalau kita ini ingin pahala, ambil, gali tanah, kubur. Sering nggak di perumahan kadang tiba-tiba depan rumah kita ada tikus, entah siapa yang naruh. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Wahib mengabarkan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia berkata, marra rajulun muslimun bisyaukin fit tariq. Seorang muslim berjalan melewati sebuah duri. Faqala la umiyatanna hadha asy-syauq la yadurru rajulan muslim faghfira lahu. Maka ia pun berkata, aku akan singkirkan duri ini agar tidak membahayakan orang muslim yang lain. Maka Allah pun mengampuni dosanya. Subhanallah. Karena Allah, Nabi SAW katakan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan dosa-dosa. Menghilangkan gangguan dari jalan ini kebaikan, maka dia menghapuskan dosa. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat pemberitahuan akan keutamaan segala amal yang bermanfaat bagi kaum muslimin dan yang dapat menghilangkan segala bentuk gangguan dari mereka. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari mengabarkan, Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Mahdi mengabarkan kepada kami dari Wasil, dari Yahya bin Uqail, dari Yahya bin Ya'mar, dari Abul Aswad Ad-Duwali atau Abul Aswad Ad-Daili, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya a'malu ummati, dipampangkan kepadaku perbuatan atau amalan umatku. Yani diperlihatkan hasanuha wa sayyuha, yang baik dan yang buruknya semua diperlihatkan. Fawajadtu fi mahasini a'maliha annal adha yumatu 'anit tariq. Maka aku dapati di antara perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk perbuatan baik yang ditampakkan di hadapan Nabi dari amalan-amalan umatnya. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, dan aku mendapati di antara perbuatan buruknya umatku ini adalah an-nukha'atu fil masjid la tudfan. Ya, dia meludah di masjid dan tidak ditutupi tanah. Ya. Sebenarnya an-nukha'ah ini itu ingus.
Kadang dia keluar dari hidung. Jadi orang keluar gitu ya, keluar di masjid, dia nggak tutupi pakai tanah, karena masjid dulu itu pakai tanah. Kalau sekarang dia nggak lap pakai tisu gitu ya. Makanya bawa tisu di kantong tuh, kalau pas lagi flu pengen bersin, jangan telan juga gitu. Nah, kandungan hadis yang pertama, Allah memperlihatkan kepada Rasulnya seluruh amal umat ini. Ini tentunya karena Nabi adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, dorongan agar melakukan segala bentuk perbuatan yang bermanfaat bagi manusia dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang membahayakan mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban menghormati dan membersihkan masjid dari segala kotoran seperti ludah, dahak, dan kencing. Yang berikutnya, dorongan agar menghilangkan segala bentuk gangguan dari jalan. Berikutnya, ucapan yang baik. Ada pertanyaan? Ya, biar nggak ngantuk. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Antum estimasi ingat, kira-kira antum udah punya 7 juta itu dari kapan? Iya, kayaknya dari tahun kemarin udah ada ya. Ya udah, segera sekarang bayarkan 2,5%. Sehingga hitunglah dia di setiap bulan Zulhijjahnya, bukan bulan Masehi ya. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi begini, mungkin dulu antum berkeyakinan itu di nisab emas. Maka sebenarnya pada saat itu sesuai dengan keyakinan pada saat itu. Jadi kalau dicek lagi sampai tahun kapan, itu memberatkan. Di saat itu antum juga nggak berdosa ketika antum memilih dengan nisab emas. Ya, karena memang itu juga nisab syar'i. Namun kita pilih nisab yang menguntungkan orang miskin. Saya sedang tidak mengatakan bahwa nisab emas juga nggak benar, 85 gram nggak benar, bukan. Tapi pilihan. Bisa dengan milih nisab 85, bisa dengan milih nisab perak 695. Andai kan setelah Anda sampaikan pun antum tetap nggak mau ngotot tetap dengan nisab emas, nggak masalah. Paham nggak? Tapi Anda ingin memotivasi kita semua bahwa memilih nisab yang lebih menguntungkan orang miskin, di mana itu lebih aman. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan antara yang dua ini mana yang duluan itu yang kamu tentukan. Kalau ada yang mengatakan boleh pilih, ada yang mengatakan mana yang duluan dapat. Kalau dapatnya pas nisab perak duluan, maka itulah nisab hartamu. Nah ini kalau seperti itu kayaknya kita udah banyak dosa gitu kan. Nah sehingga ya kita mulai dari sekarang biar yang kedepannya kita bisa terus bayar zakatnya 2,5% aja. Kalaupun dapat antum punya 10 juta 250.000, antum punya uang 100 juta 2,5 juta, antum punya uang 7 juta paling 150.000-an atau 170-an.
Ya. Nah, ya ada lagi. Ya. Ya, itu perampasan dan tidak bisa mewakili zakat. Ya. Jadi ketika kita memiliki harta kemudian diminta dengan cara yang tidak benar, karena kita tidak ada mengeluarkan harta dari cara seperti itu. Kadang kita baru duitnya 3 juta, potong 10%, padahal baru 3 juta. Agama kita itu nyuruhnya kalau kapan kita mau potong itu, kalau sudah 7 jutaan, istilahnya nisabnya nyampe, baru potong, itu pun potongnya 2,5%, bukan 10%. Nah itu perampasan. Dan kalau kita nggak bayar, kan kita kena. Akhirnya ya sudah, kita lepas saja. Ya. Karena itu ke siapa perginya? Kan bukan ke asnaf as-samaniyah. Ya, golongan yang 8. Jadi tidak bisa dikategorikan apa? Zakat. Ya. Jadi ya ibaratnya kita dizolimi, yang kita boleh tuntut nantinya di yaumil qiyamah. Nah, ada nama 5 juta. Tidak, berarti hitungannya antum belum nyampe. Ya. Iya, kan hitungan uangnya kan dikonversikan ke perak, baru 5 juta. Sedangkan nisab emas itu 85, baru 5 gram. Nah, kecuali antum duitkan itu emas. Tadi kita katakan kalau seandainya dalam jumlah uang. Karena mata uang itu ada 2 di dalam agama kita, emas sama perak. Sehingga dia dikonversikan ke salah satunya. Kalau seperti uang rupiah sekarang, ya, yaitu kertas dan yang lainnya, maka dikonversikan ke salah satu ini. Ya, apakah ke emas atau ke perak. Tapi kalau dia dalam bentuk emas ya tunggu 85 gram. Kalau dia dalam bentuk perak maka tunggu 695 gram. Nah, gimana tadi? Orang yang kena ambil hartanya. Orang yang kena ambil hartanya dia dizolimi. Ya. Maka dia punya kesempatan doa makbul. Iya. Orang yang dizolimi ya doanya makbul. Nah, seringnya doa masyarakat kita yang dizolimi di negeri ini apa? Doanya buruk ke pemerintah. Sahih. Akhirnya buruk negeri kita. Kalau dia manfaatkan doa itu untuk kebaikan pemerintah, pemimpin-pemimpinnya, berganti itu orang-orang yang buruk jadi orang-orang yang baik. Semoga Allah perbaiki pemimpin-pemimpin kami. Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, ini doanya harusnya. Kita setiap pemotongan dapat gaji dipotong, doanya itu. Nyesek kita 10% dipotong. 3 juta diambil 300.
Maka kita doakan semoga Allah beri hidayah orang yang mengambil harta saya ini. Boleh nggak sebenarnya didoakan keburukan? Juga boleh. Tapi resikonya sekarang yang kita doakan keburukan itu pemimpin kita. Akhirnya tambah buruk pemimpin. Kita tetap dapat terus imbasnya. Makanya dalam berdoa itu pun kita harus cerdik. Nah, ya. Iya, nyampe nggak tadi duitnya? Berapa dia? Biasanya berapa? 80? Hah? Biasanya berapa? 500 juta. Oh. Iya, biasanya nominalnya berapa? 50. Iya, kan itu lebih daripada 7 juta. Iya, yang dipotong itu tidak termasuk yang dihitung. Jadi yang ada yang antum pegang saat di 1 tahun itu. Jadi tadi kita katakan nih, antum tadi sudah punya uang 7 juta di bulan bulan Sya'ban lah atau bulan Ramadan lah biar mudah. Ya. Antum di bulan Ramadan punya 7 juta. Nah, pas sebelum bulan Ramadan tahun yang akan datang, dapat dah tuh dana pensiun tadi 50 juta. Jadi sekarang uang antum berapa di bulan Sya'ban bulan Ramadan yang akan datang? 57. Berarti antum ngeluarin zakatnya dari 57. Ya. Andaikan contohnya antum dapat 50 terus potong pajak 5 juta jadi 45 kan? 45 tambah 7 yang antum pegang saat itu. Ya. Di 1 tahun karena syaratnya dia 2 untuk pajak zakat. Sampai nisab kemudian berlalu 1 tahun. Kalau seandainya ternyata pas antum di bulan Sya'ban dapat uang pensiunan itu, terus uangnya seharusnya sudah 57 juta, tapi pas sebelum bulan Ramadan antum beli motor harga 50 juta atau harga 55 juta. Di bulan Ramadan sisa duit antum 2 juta, antum enggak bayar zakat. Nah, ya. Iya berarti belum kan? Belum, karena antum belum tahu ajal antum, jangan-jangan mati duluan sebelum pensiun. Nah, kecuali hutang itu masuk. Antum punya duit nanti tadi 20 juta, antum utangin teman antum berapa? Ya, 15 juta, sisa duit antum 5 juta. Berlalu 1 tahun, teman antum belum bayar utang. Maka kalau antum nggak bebasin itu utang, tapi masih tetap ngarap dia bayar, maka antum tetap keluar bayar zakat 20 juta. Walaupun yang antum pegang sebenarnya 5 juta, tapi dipinjam sama orang 15 juta. Antum keluarin dari yang 20 juta. Yaitu 2,5%-nya jadi berapa? 500.000. Antum keluarin 500.000 zakatnya. Kecuali kan kalau antum sudah ikhlas kan, udah nggak usah bayar lagi.
Soalnya orangnya antum daripada bayar zakat 500.000, mending aku ikhlaskan aja itu 15 juta. Biar ngurangin zakatnya gitu, atau biar nggak bayar zakat. Iya kan? Iyalah, itu orang cerdas namanya. Bener, itu kan jadi apa? Tabungan akhirat kan? Orang cerdas itu mikir, ya udahlah buat antum aja, nggak usah dibayar, udah lunas. Jadi tabungan akhirat nggak? Iya, kalau dunianya memang kelihatan rugi, tapi akhiratnya untung. Kalau memang antum melihat teman antum itu ngos-ngosan, maknanya dia, atau melihat kayaknya mau ditunggu kapanpun ini orang nggak bakalan bisa bayar, nggak ada gunanya, bikin pikiran. Ya. Nah, ya. Berapa? Antum sekarang punya utang cicilan setiap bulan berapa? 2 juta. Berarti dari 10 juta antum masih ada 8 juta kan? Iya. Ya. Maka antum tetap, karena megang uangnya itu dalam bentuk uang ada 8 juta, keluar zakat. Ya. Kecuali antum setiap, contohnya ini cicilannya 2 juta, setiap datang bulan antum konversikan untuk membayar utang antum. Ya, udah anak bayar ini untuk 3 bulan ke depan, sehingga setiap bulan antum bayar 6 juta, sisa 4 juta, antum gak bayar zakat kan. Bulan depan gitu juga, dapat 10 juta, antum bilang lagi, ana bayar untuk 3 bulan ke depannya lagi, biar cepet gitu, lunas kan. Nah, jadi nggak bayar. Tapi kalau antum simpen dia tidak untuk pembayaran hutang, ya tetap antum bayar zakat. Nah, Allah Ta'ala. Ada lagi? Gimana? Kurang jelas. Gimana maksudnya? Bukan, penerima zakat mal dengan zakat fitri beda. Zakat mal 8 golongan, zakat fitri itu cuma 2 golongan. Makanya Nabi SAW katakan, wa tu'matan lil masakin, yaitu hanya untuk orang miskin kalau zakat fitri. Ya. Tidak untuk yang lain, tidak ada untuk, contohnya jihad fisabilillah, al-gharim, orang yang berutang, yang susah membayar utangnya. Ya, tidak juga untuk orang yang ya fisabilillah sedang perjalanan. Ya. Jadi tidak masuk kategori itu, tidak juga untuk mu'allaf. Ya. Jadi hanya untuk miskin. Zakatul fitr untuk orang-orang miskin. Nah, sebahagian masjid itu sering menggabungkan zakat mal dengan zakat fitrah, zakat fitri. Harusnya zakat fitri itu untuk orang miskin dan dia dalam bentuk beras. Nah, ada lagi? Cukup. Kemudian ada. Ada. Ucapan yang baik
Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Bishr bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Jabbar bin Al-Abbas Al-Hamdani mengabarkan kepada kami dari Adi bin Thabit, dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, ia berkata Rasulullah SAW bersabda kullu ma'rufin sadaqah. Hadis yang tadi, setiap kebaikan itu sedekah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata Mubarak mengabarkan kepada kami dari Thabit, dari Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW idza utiya bisyai', Nabi SAW jika diberikan sesuatu, yaqul idhabu bihi ila fulana, bawa pergi ke fulana, fa innaha kanat sadiqata Khadijah, karena dia dulu itu adalah temannya Khadijah. Idhabu bihi ila baiti fulana, bawa lagi yang ini ke rumahnya si fulana. Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah, karena ia dahulu mencintai Khadijah. Jadi pemberian orang itu dibagi sama Nabi. Ini kasih ke sana, ini kasih ke sana. Sebabnya yang ini karena itu temannya Khadijah, yang ini karena itu suka sama Khadijah, maknanya dia mencintai Khadijah, temannya juga. Nah, dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang berbagai keutamaan Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu an, dan kedudukan beliau yang tinggi di hati Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, selayaknya seseorang mengirim hadiah kepada para sahabat dan kerabat istrinya. Jadi, tapi jangan sampai disalahartikan ya, antum kirim hadiah ke teman dekat istri antum, dia mikir ya ini baper gitu. Kalau sampai disalahartikan jangan. Ya, ntar dia baper, tunggu-tunggu lamarannya antum gak datang-datang. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Malik Al-Ashja'i, dari Ribi'i, dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata qala nabiyukum, nabi kalian bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqah, semua kebaikan itu sedekah. Sama hadis lafaznya, tapi yang meriwayatkannya berbeda. Ini menunjukkan hadis ini didengar oleh banyak sahabat. Kemudian sahabat-sahabat ini menyampaikan kepada tabi'in ini menyampaikan kepada tabi'in, begitu seterusnya sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari, dan Al-Imam Al-Bukhari menulisnya di dalam kitab beliau. Kemudian yang ke-118 keluar ke ladang sayur dan membawa sesuatu di pundaknya kepada keluarganya dengan kantong dari pelepah kurma. Kalau kantongnya kita biasanya dari pelepah apa? Kelapa ya. Atau daun talas. Kalau di kampung itu intinya daun-daunan lah. Nah, kalau di Arab ya mungkin yang paling kuat dia pelepah kurma. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Ishaq bin Makhlad mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Usamah dari Mis'ar, ia berkata Amr bin Qais mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abi Qurrat al-Kindi, ia mengatakan arada abi ala Salman ukhtahu, jadi ayahku menawarkan kepada Salman saudara perempuannya. Jadi kalau dahulu itu ditawarin gitu. Sekarang jarang yang nawarin. Ya, padahal mungkin temennya ini sudah berkeluarga dengan antum nih yang punya saudari gitu, tawarin ke temennya. Wah, masa Ustaz merasa kayak hina gitu ya? Enggak, harusnya
Fa'aba wa tazawwaja maulatan lahu. Tapi Salman menolaknya. Wa tazawwaja maulatan lahu, dan menikahi budaknya. Yuqalu laha Bukairah, yang dipanggil namanya Bukairah. Fabalagha Aba Qurrata annahu kana baina Hudzaifah wa Salman syai'. Maka sampailah kepada Aba Qurrah bahwa terjadi sesuatu antara Hudzaifah dan Salman. Fa'atahu yatlubuhu. Jadi seakan-akan ada sesuatu gitu ya. Ya. Maka ya ia pun mencarinya. Siapa? Si Abu Qurrah ini. Fa ukhbira annahu fi mabqalatin lahu. Jadi dikabarkan kalau dia itu ada di ladang miliknya. Fatawajjaha ilai, dia pun ke sana. Falakiyahu wa ma'ahu zabilun fihi baklun, dan Abu Qurrah pergi ke sana. Dia mendapati bahwa ia sedang membawa kantong berisi sayuran. Baklun itu sayuran, dan memasukkan tongkatnya. Qad adkhala asahu fi urwatiz zabil, wa huwa ala atikihi, yang mana dia sudah masukkan tongkatnya ke ujung atas kantong yang ia panggul. Ya. Maka Abu Qurrah mengatakan, "Ya Aba Abdillah." Abu Qurrah ini mengatakan, Abu Abdillah itu kunyahnya Hudzaifah, kunyahnya Salman. Abu Abdillah kunyahnya siapa? Salman. Maka nabainaka wa baina Hudzaifah, apa yang terjadi antara dirimu dengan Hudzaifah? Maka ia pun berkata, yaqulu Salman, wa kana al-insanu ajula. Salman membacakan firman Allah, sungguhnya manusia itu terburu-buru. Fantalaqa hatta ataya dar Salman. Maka mereka berdua pun pergi sampai mendatangi rumahnya Salman. Fadakhala Salmanud dara. Maka Salman pun masuk ke rumahnya. Faqala assalamu alaikum. Kemudian dia mengatakan assalamu alaikum. Thumma adina di Abi Qurrah. Setelah dia masuk duluan, barulah dia izinkan si Abu Qurrah untuk masuk. Fadakhala fa idza namtun mawdu'un ala bab. Ya, maka si Abu Qurrah ini pun masuk, dan terlihat ada permadani diletakkan di atas pintu. Yang inda ra'sihi labinat, yang di atasnya ada batu bata. Wa idza qurtat, ya, kemudian juga pelana. Lantas faqala ijlis ala firashi maulatika allati tumahidu li nafsiha. Salman mengatakan kepada Abu Qurrah ini, duduklah di atas tempat tidur budak perempuanku yang ia siapkan sendiri untuk dirinya. Lantas summa ansha'a yuhaddithuhu, kemudian dia mulai berbicara. Faqala inna Hudzaifah kana yuhadditsu bi asya'in. Ya, Salman bercerita, dulu sungguhnya Hudzaifah berbicara tentang berbagai hal. Kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabihi li aqwamin, yang pernah diucapkan oleh Rasul sallam di saat beliau marah kepada orang-orang. Fa'utiya fa'us'alu anha. Orang-orang pun datang kepadaku dan aku ditanya tentang itu. Maka aku pun mengatakan, Hudzaifah a'lamu bima yaqul. Hudzaifah lebih tahu apa yang dia ucapkan. Jadi saat Hudzaifah bercerita,
Orang-orang pengen mastiin benar nggak yang diomongin sama Hudzaifah. Salman bilang, Hudzaifah lebih tahu apa yang dia ceritakan. Kalian nanya ke saya padahal itu tentang yang ceritain Hudzaifah. Maknanya mungkin begitu ya. Wa akrahu an takuna dhaghainun baina aqwam, dan aku tidak senang terjadi ganjalan di antara orang-orang. Fa utiya Hudzaifatu, kemudian Hudzaifah dipanggil. Faqila lahu inna Salman la yusaddiquka wa la yukadzibuka bima taqul. Maka mereka pun mengatakan kepada Hudzaifah, Salman tidak membenarkan apa yang kau ucapkan dan juga tidak mendustakan apa yang kau ucapkan. Faja'ani Hudzaifatu, maka Hudzaifah pun datang menemui Salman. Faqala ya Salman ibn Ummi Salman, wahai Salman putranya Ummu Salman. Fakultu ya Hudzaifatu ibn Ummi Hudzaifah, maka aku pun mengatakan, wahai Hudzaifah, anaknya ibunya Hudzaifah, la tantahiyanna aw la aktubanna fika ila Umar, kamu berhenti enggak atau aku akan laporkan ke Umar. Falamma khawaftuhu bi Umar tarakani, maka ketika aku takut-takuti ia dengan Umar, maka dia pun meninggalkanku. Waqad qala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, min waladi Adam ana, aku adalah salah satu anak Adam. Fa ayyuma abdin min ummati la'antuhu la'natan, siapapun dari umatku yang aku laknat, au sababtuhu sabbatan, aku yang aku hina, fi ghairi kunhihi, bukan karena kesalahannya, fa aj'aluha alaihi salatan, maka aku jadikan itu doa untuknya. Jadi kita lanjutkan habis apa? Adzan ya. Intinya di dalam hadis ini ada yang menunjukkan perangai terpuji dari para sahabat, yaitu Salman, yang tidak suka mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh sebagian sahabat dengan Rasulullah SAW. Karena tentunya kan ada, Hudzaifah menceritakan, Salman tidak suka. Karena pernah Nabi mungkin marah kepada salah seorang sahabat, berarti ada permasalahan. Hudzaifah menceritakannya, tapi Salman tidak mau membicarakannya. Baik yang ada kalanya terjadi atau jarang terjadi, hal tersebut tidak ia lakukan karena memuliakan keagungan persahabatan yang terjadi di antara mereka. Jadi Salman tidak menceritakan yang seperti itu. Ya, karena bagaimanapun sahabat pasti ada kekurangannya. Ya, sahabat pasti ada kekurangannya, namun Salman tidak ingin membicarakannya. Nah, begitu juga seharusnya kita, walaupun saudara kita atau sahabat kita ada kekurangannya, tapi selayaknya kita jangan ya bicarakan. Nah, kita lanjutkan masih di bab tentang ya luar ladang sayur. Tentunya di sini sebenarnya berkaitan dengan kebaikan ya, masih mengikuti yang sebelumnya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Ibnu Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Isa mengabarkan kepada kami dari Al-A'mash, dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, ukhruju bina ila ardi qaumina, pergilah bersama kami ke tanah kaum kami. Fakharajna, kami pun pergi. Fakuntu ana wa Ubay bin Ka'ab fi muakhirin nas, aku dan Ubay bin Ka'ab
di bagian terakhir rombongan. Ini siapa yang mengatakan? Ibnu Abbas. Jadi dia dan Ubay bin Ka'ab di bagian yang terakhir dari rombongan. Fahajat sahabatun, tiba-tiba awan mendung. Faqala Ubay, maka Ubay mengatakan, Allahumma srif anna adaha, ya Allah, jauhkanlah dari kami gangguannya. Falahiknahum, lalu kami pun sampai ke kaum tersebut. Yani akhirnya kami pun bisa mengejar mereka. Falahiknahum wa qad ibtallat rihaluhum, di mana hewan-hewan kendaraan mereka telah basah. Faqalu ma asabakumul ladzi asabana, lantas mereka mengatakan, tidakkah menimpa kalian apa yang menimpa kami? Qultu innahu da'allaha azza wa jalla ay yasrifa anna adaha, sungguhnya ia berdoa kepada Allah azza wa jalla agar Allah menjauhkan gangguannya dari kami. Faqala Umar, ala da'autum lana ma'akum, maka Umar pun berkata, apakah sebaiknya kalian berdoa untuk kami sekalian bersama kalian? Maknanya, kenapa tidak kalian doakan? Kalau terjemahannya di sini kayaknya agak ribet. Ala da'autum lana ma'akum, kenapa kalian tidak mendoakan juga untuk kami? Gitu maknanya. Karena Umar dan rombongan yang lain basah kena hujan, mereka yang di belakang nggak kena hujan. Nah, kandungan hadis yang pertama, sesungguhnya para sahabat saling mencintai dan bersikap tawadu sesama mereka. Padahal Umar pun sebenarnya makbul doanya, tapi ketawaduannya malah dia mengatakan kepada Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab, kenapa tidak kalian doakan juga untuk kami? Kemudian ketakutan para sahabat terhadap angin kencang dan awan mendung. Makanya kenapa di sini Ubay bin Ka'ab berdoa agar tidak terkena memudaratkan mereka, tidak terkena gangguannya. Nah, makanya kita pun diajarkan berdoa Allahumma shayyiban nafi'a. Kita mintanya itu nafi', yang bermanfaat. Nah, berikutnya berangkat ke tempat kerja. Menunjukkan adanya perbuatan-perbuatan dari para sahabat. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Mu'adz bin Fudalah mengabarkan kepada kami, berkata Hisham Al-Dustuwai mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah, ia berkata, ataitu Aba Sa'idil Khudri. Nah, cara membacanya Sa'idinil Khudri, walaupun tidak ada di situ tulisan nun, tapi tanwin itu adalah nun. Sa'idin, din, akhirnya nun sukun. Karena bertemu dengan sukun, maka nunnya dikasih harokat kasrah. Sa'idinil Khudri. Wa kana li sadiqan, di mana siapa Abu Salamah ini, dan dia mengatakan wa kana li sadiqan, dan dia adalah temanku. Faqultu ala takhruju bina ila an-nakhli, maukah engkau pergi bersamaku ke kebun kurma? Maka fakharaja, lalu ia pun keluar, wa alaihi khamisatun lahu,
yang dia menggunakan gamis. Jadi ini kebiasaan atau aktivitasnya para sahabat juga bekerja, keluar ke kebun, sawah untuk mengurus dan mengawasinya. Ya, kalau kita sekarang mungkin ke PT. Padahal sebenarnya disebutkan oleh para ulama, sebahagian para ulama, bahwa ya, kekayaan itu sumbernya dari alam tanah, ya, baik itu berkebun, bersawah, walaupun terkesan seperti melelahkan, gitu ya. Melelahkan nggak? Ya. Tapi sebenarnya lebih banyak nggak liburannya petani dibandingkan karyawan? Paling dia kalau dia bersawah, ya, dia ya, di 1 bulan mungkin dia cocok tanam. Ada dulu yang bersawah di sini. Biasanya berapa lama dia ngelolanya itu sebelum nanam, akhirnya ditinggal gitu. Tungguin, paling ditengokin airnya gitu ya. Habis itu pulang lagi gitu. Ya. Kalau yang kebun sawit, nah ini lebih nyantai lagi. Yang kebun sawit. Tapi memang berbuahnya ya 5 tahun, 3 tahun ya baru belajar buah. Nah begitu juga ini dengan an-nakhal, korma. Ya, tapi kalau sudah berbuah, dia tinggal nunggu panen. Kalau kayak sawit, sekali 2 bulan, sekali 2 pekan. Ya, jadi 1 bulan itu 2 kali dia gajian. Ya. Bisa itu antum ya, nyicil-nyicil, nabung-nabung, beli sawit di Sumatera. Karena kalau di Jawa kayaknya nggak ada sawit ya. Ada nggak kebun sawit di Jawa? Hah? Nggak berbuah ya. Ataupun mungkin dia berbuah, buahnya buah pasir. Jadi di sana itu ada buah pasir, buah kecil, buah besar, buah jumbo, buah super. Jadi jenis-jenisnya itu. Dulu saya petani sawit sama orang tua, jauh sawitnya. Nah, ya tapi kalau nggak diawasi rugi juga. 1 hektar itu harganya bisa 100 juta. Lihat dari penghasilannya. Penghasilannya udah bagus, bisa 200-300 juta harganya 1 hektar. Ya intinya ya, kalau kita lihat juga dulu orang-orang Yahudi pun menonjol mereka di bidang ekonomi karena mereka bagus dari pertanian. Ya, pertanian, peternakan. Ya. Kayak perusahaan-perusahaan pun sebenarnya banyak itu dari faktor dari ngambil bahan-bahan dari pertanian, dari peternakan, kemudian dikelola mungkin seperti susu. Ada yang makanan-makanan gandum atau roti. Kalau di sini mungkin perangkat-perangkat kecil ya. Di sini apa? Antum elektronik ya? Elektronik. Nah, nggak ada kaitannya sama itu ya. Sama kebun itu kan. Nah, Imam Al-Bukhari mengatakan Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muhammad bin Al-Fudail bin Ghazwan mengabarkan kepada kami dari Mughirah dari Ummu Salamah, ia berkata, sami'tu Aliyan salawatullahi alaihi yaqul, aku mendengar Ali semoga Allah berselawat untuknya, ia berkata, amara Nabi SAW Abdullah bin Mas'udin ayyas'ada syajaratan. Nabi SAW memerintahkan Ibnu Mas'ud naik pohon. Fayatihi minha bisyai'. Ya. Maka dia pun ya, mendatangi darinya sesuatu. Ya, ini ya,
dia bawa sesuatu. Fa nazara ashabuhu ila saki Abdillah. Mereka pun melihat betisnya Abdullah karena betisnya kecil. Fadhahiku minhu syati saqaihi. Mereka pun tertawa karena kedua betisnya kecil. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW pun mengatakan, ma tadhakun, apa yang membuat kalian tertawa? La rijulu Abdillahi asqalu fil mizani min Uhud. Kaki Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangannya Allah dibandingkan gunung Uhud. Subhanallah. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil menunjukkan kedudukan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Jadi betisnya aja itu lebih berat timbangannya dibandingkan apa? Gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu subhanallah, itu luas, panjang. Kemudian keabsahan kisah Nabi yang pergi bersama para sahabat beliau ke suatu kebun. Jadi Nabi SAW juga mendatangi kebun bertani, ya, melihat kebunnya para sahabat. At-Toyalisi mengatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an hendak memetik siwak dari pohon arak untuk diberikan kepada Nabi SAW. Ada yang menyebutkan bahwa yang kenapa dia manjat itu untuk memetik pohon siwak. Kemudian sesungguhnya seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat kelak. Jadi menunjukkan masing-masing dari kita nanti akan ditimbang berdasarkan amalannya. Sehingga ada nanti yang tubuhnya seseorang itu berat karena berat pahalanya. Jadi sering kita mengistilahkan ini beratan dosa nih, itu tidak akan berat. Dia malah akan tidak ada apa-apanya. Ya, seseorang itu kalau beratan dosa berarti bukan suatu keutamaan ya. Nah, kita berharap beratnya itu berat pahala. Maka jangan sebutin dirimu berat dosa. Diaminkan para malaikat bahaya. Wah, tambah berat nih badan nih. Kayaknya berat dosa nih. Jangan. Kita berharap apa? Berat pahala. Semoga Allah beratkan dengan beratnya timbanganku, bertambah berat pahalaku, gitu ya. Ada pertanyaan? Yang pertama ya, apakah dia dapat pahala kalau seandainya kebaikan itu sudah menjadi kebiasaan dia? Karena awalnya itu pasti dia memaksakan. Karena ternyata realita masih banyak orang yang udah ngaji pun masih makan tangan kiri. Terutama cabai pas makan gorengan. Makan gorengan, cabainya tangan kiri. Padahal harusnya gorengannya ini, cabainya itu di sini. Di sini. Taruh yang sini. Jadi makan. Jangan di kiri. Tentu punya usaha juga. Atau ada orang yang minumnya begini.
Karena tangan kanannya dia lihat kotor. Dia lebih rela hatinya kotor daripada gelas ini kotor. Padahal kalau ini kotor tinggal buang, tangannya cuci. Yang diperintahkan oleh Nabi, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, bukan dengan biyadek, dengan kedua tangan. Kalaupun seminimalnya dia minum, contohnya dia kotor nih, ini harus lepas. Ini kagak, masih di situ. Berarti dia minum dengan kedua tangan. Dan itu tidak boleh karena ada tangan kiri juga di situ. Lebih baik udah pegang aja, walaupun kotor pegang. Kalau nggak cuci tangan dulu baru minum, baru megang gelas. Nah, itu yang pertama ya, bahwa kebaikan yang sudah menjadi kebiasaan itu tetap pahala. Karena di awal pasti dia memaksakan. Kemudian yang kedua, kalau memang suatu ibadah tersebut atau perbuatan kebaikan itu bisa diniatkan dengan banyak niat, maka tidak masalah. Seperti nuntut ilmu sambil belajar, menimba ilmu sambil memperkuat ukhuwah. Jadi bukan silaturahim ya, ukhuwah. Walaupun bahasa Indonesianya silaturahmi. Nah itu gak apa-apa. Jadi sesama kita pun ukhuwah itu pun disebut dengan silaturahmi kalau bahasa Indonesia. Jadi makna silaturahmi dalam bahasa Indonesia bukan silaturahim dalam bahasa Arab ya. Pengen silaturahmi nih ke rumah antum. Nah itu maknanya sebenarnya pengen memperkuat ukhuwah. Karena bahasa kita gak biasa. Anda pengen memperkuat ukhuwah nih ke rumah antum. Aneh. Jadi bahasanya Indonesianya itu ya, yang dia serapan. Bahasa serapan itu tidak harus sama artinya dengan yang di bahasa Arabnya. Nah itulah dia yang disebut dengan bahasa serapan. Silaturahmi itu bahasa Indonesia yang artinya memperkuat hubungan, baik itu dengan kerabat ataupun dengan teman. Itulah dia silaturahmi yang ada di dalam bahasa Indonesia. Coba aja buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Nah, Allah Ta'ala alam. Jadi kalau memang dimungkinkan multi niat nggak apa-apa. Nah, sambil wudu karena ngelihat ada orang lain yang mungkin sedang wudu juga nggak bener wudunya, dia sambil wudu pengen ngajarin tata cara wudu yang benar. Nah itu juga boleh. Kan berarti ada dua. Niat yang pertama wudu, niat yang kedua ngajarin orang wudu yang benar. Ada juga kadang orang bersedekah. Niatnya bersedekah, niat yang kedua pengen memotivasi teman yang lain bersedekah. Makanya dia terang-terangan. Ada yang mau bersedekah, "Ana Ustaz, Ana pengen bersedekah 50 juta. Orang yang di rumah, Masya Allah. Tapi ada orang yang suuzon, riya nih. Ini otak suuzon. Itu otak suuzon. Harusnya tugas kita kepada saudara kita itu adalah husnuzon. Masya Allah, Ana malu nih. Dia sampai motivasi Ana seperti ini. Itu pun gak membuat Ana tergerak hatinya gitu. Udah dimotivasi dengan cara apa? Ana pengen sedekah 50 juta. Harusnya dia tergerak lah. Ya udah, Ana mungkin sanggupnya 500 ribu. Gak apa-apa. Ana sanggupnya 50 ribu. Gak masalah. Karena bisa jadi yang 50 ribu sedekahmu ternyata lebih berat dibandingkan 50 juta sedekah dia. Karena 50 ribu sedekahmu dari 200 ribu uangmu gitu kan. Berarti 25% kan. Masih ada sisanya 150. Kamu sedekahin 50 ribu, 25%. Sedangkan dia 50 juta dari 1 miliar. 50 juta paling 5%. Jadi 25 dengan 5% mana lebih banyak? 25%.
Makanya lebih mudah sedekah saat miskin kan? Lebih mudah sedekah saat miskin daripada saat kaya. Kita punya 100.000, kadang kita traktir teman-teman 50.000, mau itu. Kan? Kita nggak masalah traktir teman 50.000, walaupun uang kita cuma 100.000, sisa 50.000 lagi. Tapi coba kalau ada orang yang punya uang 100 juta, kira-kira mau nggak dia traktir teman 50 juta? Ya kan? Sama-sama 50%. Maka lebih banyak sedekahnya orang miskin dibandingkan sedekahnya orang kaya. Jadi kalau ada lebih, sedekahlah, walaupun lebihnya sedikit, karena bisa jadi yang sedikit itu ditimbangan berat. Ya. Kemudian seorang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Kita Isya jam berapa? Hah? 19 berapa? Masih ada 6 menit lagi. Ada lagi nggak pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Coba ulangi pertanyaan yang kedua. Yang kedua, yang pertama, ini yang saya yakini ya. Jadi kalau antum itu tahiyat akhir itu iftirash apa tawarruk? Tahiyat akhir antum apa? Iya, itu kan yang antum yakini kan. Antum nanya kepada yang beda keyakinan sekarang soalnya. Ana itu mau dia 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, semuanya iftirash. Ya. Itu mazhabnya ana. Antum mau ikutin ana atau? Iya, nah, karena Nabi Aisyah pernah ketika Nabi SAW sholat, dia memegang kakinya Nabi SAW dalam keadaan di tahiyat akhir, dalam keadaan iftirash. Ya. Nih, enggak, dari situ maka sebagian ulama menyimpulkan bahwa tahiyat akhir itu ya, tahiyat akhir itu adalah iftirash, baik dia 2, 4, 3, intinya tahiyat akhir itu adalah iftirash. Sebagian yang lain mengatakan memang ada juga dalil yang menyebutkan tawarruk. Ya, sehingga mereka menyimpulkan setiap tahiyat akhir maka dia tawarruk, walaupun dia 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ya, teman-teman kadang di Syafi'i mereka tawarruk semua walaupun dia sholat subuh kan 2 rakaat pun tawarruk. Ada yang mentafsil kalau yang 2 rakaat ya iftirash, kalau yang 3 dan 4 seperti tadi Syekh Abu Raifa bilang, dia itu tawarruk. Nah, kalau ana masuk yang pendapat tadi yang ana sebut yang pertama, semuanya iftirash. Makanya kalau antum perhatiin, ana duduk yang mungkin antum ini, duduk tahiyat akhirnya ana di salat maghrib pun, rakaat ketiga pun tetap iftirash. Isya pun ana kadang iftirash. Nah, maksudnya salat ana memang seperti itu dari dulu. Ana lebih condong ke situ. Nah, kalau ana di saat contohnya 2 rakaat, ana 2 rakaat, imam tawarruk, ya ana tetap iftirash terus.
Tapi kalau antum meyakininya dengan tawarruk, ya antum tawarruk. Karena imam sedang tawarruk. Nah, Allah Ta'ala alam. Yang kedua, saat antum baca Al-Fatihah belum selesai dan imam sudah ruku, maka langsung ruku. Dan bacaan Al-Fatihahnya imam itu sudah menjadi bacaan Al-Fatihah antum. Lantas gimana orang yang mendapati imamnya sedang ruku? Dia apakah harus baca Al-Fatihah dulu? Kan tidak, langsung dia ruku. Maka bacaan Al-Fatihahnya imam sudah menjadi bacaan Al-Fatihahnya dia. Allah Ta'ala. Jadi jangan dilanjut. Kalau dilanjut itu nanti apa? Tidak mengikuti imam. Imam sudah ruku, dia belum ruku, masih lanjut. Akhirnya imam tidak, dia baru mau ruku. Sahih. Antum kan baca, bacaan antum itu bacaannya imam. Nah, makanya Nabi SAW katakan, qiraatul imami qiraatul ma'mum. Bacaannya imam itulah bacaannya makmum. Sehingga kalau di saat di saat jahar, kita itu kan diperintahkan nyimak, enggak baca. Saat jahar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan dan diam. Termasuk saat sholat. Kalau saat sholat maka Anda baca Al-Fatihah, baca habis itu ya surah pendek, maka yang makmum diam. Ya. Kecuali saat bacaan sir, boleh makmum juga ikut baca daripada bengong. Walaupun asalnya bacaan imamnya dia itu udah mencukupi untuk dia. Ya. Andaikan pun seandainya dia bengong pada saat itu, maka dia sholatnya tetap sah. Karena bacaannya imam sudah menjadi bacaan dia. Ya. Imam baca Al-Fatihah enggak? Kecuali imam enggak baca Al-Fatihah, batal. Yang batal siapa? Imam saja, makmum tidak. Karena mereka memposisikan makmum itu agar dia baca, ternyata tidak baca. Yang mereka tahu dia harusnya baca. Makanya saat Umar radhiyallahu an pernah ngimamin jamaah subuh. Gak taunya setelah selesai sholat subuh, dia ingat kalau dia belum mandi junub. Padahal dia udah ngimamin. Akhirnya dia mandi, baru setelah itu dia sholat sendiri. Tidak memerintahkan yang lain juga untuk mengulangi sholat. Nah, ya. Dan di situ Syekh siapa ini? Dan di situ memang terjadi perbedaan pendapat. Ya. Makanya susah orang yang mengatakan di saat sholat sirnya itu, ya, orang yang mengatakan bahwa jamaah wajib juga membaca Al-Fatihah. Memang ada ulama yang menyebutkan jamaah juga, yang makmum juga wajib membaca Al-Fatihah. Sekarang saat makmum itu datang, imam sudah ruku. Kalau wajib dia baca Al-Fatihah, berarti dia nggak masuk kategori rokaat itu. Dia tidak dapat satu rokaat, benar nggak? Padahal Nabi SAW ya mengatakan bahwa satu ruku, nemu imam ruku, maka itu satu rokaat. Makanya batillah pendapat yang mengatakan bahwa makmum itu wajib juga atau rukun juga dalam membaca Al-Fatihah. Itu yang saya yakin. Allah Ta'ala alam. Ya, silakan. Makmum yang sholat, sebenarnya dulu pernah Anda ingat di sini ada bertanya, ya, dia berjamaah dengan makmum. Jadi sholat, contohnya kayak tadi maghrib sholat, dia datang telat sehingga dia datang di rakaat ketiga. Nah, selesai Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, imam selesai, dia berdiri. Dia masih nyelesain 2 rakaat lagi. Tiba-tiba ada temennya tepuk, kan? Kemudian apa? Dia sekarang posisinya jadi imam. Padahal sebelumnya dia niatnya makmum. Nah, mazhab Hambali mengatakan tidak boleh.
Makanya kalau antum melihat fatwanya Syekh Shalih Fauzan itu nggak boleh. Tapi kalau antum bertanya kepada anak tidak mengikuti mazhab itu. Anak meyakininya boleh. Ya. Karena di saat seperti itu si imam ini boleh berubah niat. Adapun mazhab Hambali mengatakan tidak boleh berubah niat. Faham nggak? Itu kan berarti ketika dia awalnya niatnya jadi makmum, ya, setelah ditepuk jadi niatnya apa? Imam. Bagi mazhab Hambali itu nggak boleh. Tapi untuk ulama-ulama lain seperti Syafi'i itu boleh. Nah, Anda lebih condong kepada pendapat tersebut boleh, ya, berubahnya niat seseorang di saat, ya, sholat. Ya. Nah, wallahu taala alam. Maknanya hanya perubahan dari imam jadi makmum. Nah, wallahu taala alam. Karena kalau itu tidak boleh, maka kalau imam batal, ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan tidak boleh. Maka kalau imam batal, dia keluar, harusnya sholat jamaah itu nggak ada lagi, karena setelah itu makmum semua niatnya makmum kan, bener nggak? Jadi mereka jadi sholat sendiri-sendiri. Yang benar padahal Nabi SAW memerintahkan kalau imam batal, maka orang yang di belakangnya maju menggantikan imam. Benar nggak? Ini menunjukkan bolehnya berganti niat imam atau makmum jadi imam. Paham nggak antum? Ini kalau udah masalah fikih agak harus serius dengerinnya, ya. Nah, ini menunjukkan juga bolehnya seseorang ketika jadi makmum kemudian jadi imam dengan dalil bolehnya seseorang menggantikan imam yang ada uzur. Ya. Berarti kalau ditanya mana dalilnya? Dalilnya adalah bolehnya seorang makmum menggantikan imam yang punya uzur. Ya. Kalau antum mengatakan tadi nggak boleh, berarti kalau imam punya uzur harusnya nggak boleh juga dong, konsisten dong. Tapi realitanya nggak konsisten. Nah, walaupun kalau kita baca kitab-kitab para ulama, saling bantahannya itu sangat kuat. Makanya seperti saya sebenarnya lebih condongnya itu untuk jurusannya jurusan syariah, fikih, usul fikih, ya, Raudhatun Nazir wa Jannatul Munazir. Di situ itu bantahan. Nanti ada kitab ini, kemudian nanti bantahan demi bantahan. Fikihnya kita Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu beberapa mazhab disebutkan. Hukum ini, maka disebutkan di situ. Ulama ini mengatakan hukumnya begini. Ulama ini mengatakan hukumnya begini. Ulama ini mengatakan hukumnya begini. Kenapa mereka mengatakannya? Dalilnya ini. Wajuh istidlalnya ini. Wajuh istidlal adalah bagaimana mereka menyimpulkannya. Ya, kenapa bisa mereka simpulkan dalil-dalil itu jadi hukumnya boleh? Yang ini mengatakan hukumnya haram, yang ini mengatakan hukumnya makruh. Nah, itu sebenarnya pusing kalau nggak punya basic sebelumnya. Nah, di situ kita belajar. Ketika kita lihat dalil-dalil dari semua ulama, kemudian alasan mereka, maka kita baca. Ya, kita lebih condongnya kemana? Maknanya di sini kecondongan kita bukan karena hawa nafsu, ya. Bukan karena, wah ini cocok nih, ini seneng nih aneh nih. Tapi karena memang dia lebih yakin itu. yakni kebenaran yang dia baca, yang dia yakini itu. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.